Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mencoba untuk memaparkan hasil diskusi terhadap 3 kasus yang telah diberikan kepada kami. Selamat mendengarkan. Perkenalkan, nama saya Rifki Taufikul Hakim dengan anggota saya, yaitu ada Kak Nidia Maulina dan Kak Gina Oktaviani. Kami berasal dari kelompok 4. Pada kasus pertama, terdapat 2 pertanyaan, yaitu yang pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua? Pertanyaan kedua yaitu, sebagai calon seorang guru, dalam kegiatan belajar apa metode di atas dapat diterapkan? Untuk menjawab pertanyaan poin A dalam kasus pertama, yaitu berdasarkan kasus tersebut ada 3 kemungkinan atau 3 faktor yang mungkin berkontribusi terhadap pemahaman siswa. Faktor yang pertama yaitu pemahaman konseptual. Dengan mengikuti langkah-langkah yang guru berikan, peserta didik dapat memahami prinsip-prinsip dasar dalam mencari nilai rata-rata. Mereka tidak hanya menghafal rumus, tetapi juga memahami dengan logika dan juga memahami prosedur-prosedur atau langkah-langkah yang telah diberikan oleh guru. Sehingga setelah diberikan soal lagi atau percobaan selanjutnya, mereka sudah paham langkah-langkah apa saja yang harus mereka lakukan. Lalu, poin yang kedua atau faktor yang kedua yaitu praktik dan pengulangan. Mengerjakan soal yang sama beberapa kali mampu membantu siswa untuk memperkuat pemahaman mereka dan juga membiasakan diri dengan proses penyelesaiannya. Nah, praktek yang berulang-ulang dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menerapkan konsep secara otomatis. Faktor ketiga atau faktor terakhir yaitu faktor pemahaman kontekstual. Dengan menggunakan soal yang relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik dapat melihat manfaat praktis dari konsep yang sedang dipelajari. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan juga keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Untuk menjawab pertanyaan poin kedua pada kasus yang pertama, yaitu metode yang dapat diterapkan oleh guru pada berbagai kegiatan belajar, terutama yang melibatkan pemahaman konseptual dan prosedural. Nah, yang pertama yaitu mengenai pemecahan masalah pada matematika. Dalam pembelajaran pemecahan masalah matematika, guru dapat memberikan langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Setelah peserta didik mampu memahami dan mempraktikkan langkah-langkah tersebut, maka mereka mencoba menyelesaikan masalah yang serupa tanpa harus melihat kembali urutan atau langkah-langkah yang telah mereka pahami. Lalu, yang kedua yaitu dalam kegiatan menulis esai. Nah, dalam pembelajaran menulis esai, guru dapat memberikan struktur esai yang jelas seperti pendahuluan, isi, dan juga penutup. Dan pastinya siswa harus paham dan juga mampu membedakan ketiga struktur tersebut. Nah, setelah peserta didik memahami dan mempraktikkan struktur tersebut, mereka akan mampu mencoba dan menulis esai dengan topik yang berbeda tanpa harus melihat struktur yang pertama. Lalu, poin yang selanjutnya yaitu dengan melakukan percobaan ilmiah. Nah, dalam pembelajaran sains, guru dapat memberikan langkah-langkah dalam melakukan percobaan ilmiah, seperti merumuskan hipotesis, merancangkan eksperimen, mengumpulkan data, dan menarik kesimpulan. Setelah peserta didik memahami dan mampu mempraktikkan langkah-langkah tersebut, mereka dapat mencoba merancang percobaan ilmiah dalam hal yang berbeda, tanpa harus melihat langkah-langkah yang diberikan sebelumnya. Nah, teori yang berkaitan dengan metode ini adalah teori pemrosesan informasi
dan teori konstruktivisme. Pada teori pemrosesan informasi, menekankan pentingnya mengorganisasikan informasi secara sistematis untuk memudahkan penyimpanan dan pemanggilan kembali informasi tersebut. Teori konstruktivisme menekankan pentingnya membangun pemahaman sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman belajar yang bermakna. Pada kasus kedua, terdapat 2 poin pertanyaan. Yang pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya yang sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Poin pertanyaan kedua yaitu, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Untuk menjawab pertanyaan dari poin A, yaitu ada beberapa strategi yang dapat Rina gunakan. Strategi yang pertama yaitu gunakan alat peraga visual dan manipulatif. Rina dapat menggunakan alat peraga manipulatif seperti balok, kancing, atau benda lain yang dapat dipegang dan dihitung oleh anak-anak. Alat ini membantu siswa memahami konsep angka dan operasi matematika dengan lebih konkret. Yang kedua, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Permainan edukatif seperti bingo angka, ular tangga matematika, atau permainan kartu berhitung bisa digunakan untuk membuat proses belajar lebih menyenangkan sekaligus meningkatkan keterampilan berhitung. Lalu, strategi yang ketiga yaitu gunakan konteks kehidupan sehari-hari. Nah, Rina bisa memberikan soal matematika yang relevan dengan kehidupan sehari-hari seperti menghitung buah, membagi kue, atau mengenal uang dalam kegiatan bermain peran sebagai kasir dan pembeli. Lalu, pertanyaan poin kedua yaitu, alasan kami menyarankan hal-hal tersebut. Yang pertama, mengenai alat peraga visual dan manipulatif. Berdasarkan teori Piaget, anak-anak usia 6-7 tahun berada pada tahap operasional konkret, di mana mereka memahami konsep abstrak melalui benda-benda nyata. Nah, alat peraga ini mampu membantu anak-anak memahami penjumlahan, pengurangan, dan angka melalui pengalaman konkret dan secara langsung. Lalu yang kedua, yaitu permainan dalam pembelajaran. Berdasarkan teori Skinner, menyatakan jika permainan yang memberikan kepuasan intrinsik dan penguatan positif akan memperkuat perilaku belajar. Nah, permainan ini menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, meningkatkan motivasi anak untuk belajar berhitung. Lalu, berdasarkan teori Vygotsky, dalam zona perkembangan proksimal, berpendapat jika anak-anak belajar melalui interaksi sosial, melalui permainan berkelompok, mereka dapat belajar dengan bantuan teman atau guru di dalam zona perkembangan proksimal yang membantu mereka mengatasi kesulitan dengan bantuan orang lain. Lalu, poin yang ketiga yaitu konteks kehidupan sehari-hari. Berdasarkan teori pembelajaran situasional, menurut Jenloff and Estenwenger, anak-anak lebih memahami pembelajaran jika dikaitkan dengan situasi kehidupan nyata dengan memberi soal matematika yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Nah, Rina mampu membantu siswa mengaitkan konsep matematika dengan dunia nyata. Nah, pendekatan yang kami sarankan berakar pada teori perkembangan kognitif yang relevan dengan anak usia dini. Pendekatan yang melibatkan alat peraga, permainan, konteks nyata, serta lingkungan belajar yang interaktif akan membantu peserta didik di kelas 1 untuk mencapai pemahaman matematika yang lebih baik sesuai dengan tahap perkembangan usia mereka. Pada kasus ketiga atau kasus terakhir, terdapat 2 pertanyaan, yaitu poin A, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan MADE sudah sesuai? Mengapa demikian? Lalu untuk pertanyaan kedua, yaitu prinsip apa yang MADE gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban poin A, menurut saya, pertimbangan dan keputusan yang diambil oleh MADE sudah tepat
karena sebagai guru kita harus memahami latar belakang dari peserta didik sehingga dalam proses pembelajaran guru dapat mengimplementasikan materi dengan sesuai lingkungannya yang ada di sekitar peserta didik. Karena peserta didik berasal dari wilayah Bali, maka materinya pun harus dikaitkan dengan kebudayaan dan lingkungan yang ada di Bali. Berbeda halnya jika pembelajaran tersebut dikaitkan dengan contoh yang jauh dari kehidupannya, maka peserta didik akan sedikit kesulitan memahami materi tersebut. Selain itu, jika Made tetap menggunakan teks deskripsi yang ada pada buku cetak, maka akan ada perbedaan antara data dengan fakta yang ada di lapangan. Jadi, dapat disimpulkan jika ketika Made menyajikan teks atau materi sesuai dengan daerah tempat tinggal, maka peserta didik akan mampu dengan mudah memahaminya, dan juga Made telah berupaya untuk menjalankan pembelajaran yang secara berdiferensiasi. Jawaban dari pertanyaan kedua yaitu prinsip yang diterapkan oleh Made adalah prinsip relevansi dengan lingkungan. Siswa prinsip ini sejalan dengan teori konstruktivisme yang dikenalkan oleh Lev Vygotsky. Teori ini menerapkan pentingnya konteks sosial dan lingkungan dalam pembelajaran. Mengaitkan pembelajaran dengan lingkungan dan budaya peserta didik dapat membantu siswa untuk lebih memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Selain itu, menurut saya, pada pembelajaran tersebut, Made juga menggunakan prinsip berbasis kearifan lokal. Berdasarkan teori dari Joko Haryadi dalam kutipan artikel dari jurnal Samudra Bahasa yang diterbitkan tahun 2018, pada pembelajaran bahasa Indonesia berbasis kearifan lokal yang menjelaskan jika pembelajaran dilakukan sesuai dengan tujuan bahasa Indonesia, yaitu agar peserta didik mampu mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan untuk menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di kehidupannya. Demikian jawaban dari hasil diskusi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.